Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Udah sarapan belum? Alhamdulillah udah sarapan. Berarti udah semangat ya buat belajar. Oke, kita sekarang belajar tentang ilmu kalam. Ya, betul sekali. Langsung saja dibuka bukunya, halaman pertama, bab pertama ya. Kita masuk. Kita belajar tentang ilmu kalam. Nah, pengertian etimologi secara harfiah, kata kalam berarti pembicaraan. Dalam pengertian, pembicaraan hanya bernalar dan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam adalah nasionalitas dan logis, sehingga ia erat dengan ilmu mantik atau logika. Istilah lain dari ilmu kalam adalah teologi Islam yang diambil dari bahasa Inggris teologi. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam disebut juga ilmu yang membahas soal keimanan. Nah, ilmu kalam ini yang membahas tentang keimanan yang dipikir secara logika, yakin dalam Al-Quran, dalam hadis yang jelas dan yakin. Seperti itu. Nah, ada beberapa alasan ilmu kalam dinamai dengan ilmu kalam, yaitu sebagian ulama ketika menjelaskan berbagai persoalan dalam hal-hal akidah Islam itu yang bisa digunakan oleh para filosofis, para ulama menyebut metodenya dalam sebutan Al-Quran atau Al-Kalam. Sehingga mereka disebut ahlul kalam, sedang para filosofis disebut ahlul matik. Nah, pengertian terminologi kalam. Kan tadi ilmu kalam secara pengertian etimologi. Nah, sekarang itu secara terminologi kalam adalah suatu ilmu yang membahas masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi, logika, dan filsafat. Selain itu, didefinisikan ilmu kalam juga mempunyai banyak pendapat. Ilmu kalam ini kan dipikir secara logika dan logis. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa ilmu kalam itu, Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung argumentasi tentang akidah imani yang memperkuat dalil-dalil rasional. Yang kedua, Mustafa Abdul Razik berpendapat bahwa ilmu kalam bersandar kepada argumentasi-argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imani atau sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar pada nalar. Ilmu kalam ini membahas tentang kajian-kajian ilmu yang terdapat dan yang dipikir secara logika dan logis, yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang terkandung dalam Al-Quran ini seperti contohnya Al-Ikhlas. Contohnya Al-Ikhlas seperti Qul huwallah
Nah, contohnya seperti Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Segala sesuatu dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Allah itu Maha Satu. Allah itu tidak ada duanya. Nah, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Allah itu Tuhan kita, tidak punya Tuhan lain. Dan Allah itu satu-satunya Tuhan manusia. Seperti itu. Dan Allah itu tidak mempunyai Tuhan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Seperti itu. Aspek pokok dalam ilmu kalam adalah keyakinan dalam eksistensi Allah yang maha sempurna, maha kuasa, maha perkasa, dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Jadi Allah itu maha sempurna, maha kuasa, maha perkasa, dan memiliki sifat-sifat sempurna lainnya. Nah, yang selanjutnya apa sih fungsi dari kalam tersebut? Ada yang tahu? Bisa dilihat di bukunya ya. Fungsi untuk kalam, untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. Ya, kalam itu untuk memperkuat dan menjelaskan akidah dalam Islam ini apa? Seperti itu. Nah, dengan adanya ilmu kalam bisa menjelaskan, memperkuat, dan membelanya dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dengan kita mempunyai ilmu kalam dan ajaran ilmu kalam, kita bisa berdebat dengan baik dan kita bisa mengetahui ajaran-ajaran Islam yang terbaik dan yang lebih utama. Seperti itu. Untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkatanya, timbul pertentangan itu. Selanjutnya membuat suatu garis kritik sehat berdasarkan logika. Nah, dengan kita mempunyai ilmu kalam, kita bisa berpikir secara logika. Karena ilmu kalam ini kan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwa ilmu kalam ini benar adanya, secara filosofis dan secara logika. Seperti itu. Yang ketiga, sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenali rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Nah, ilmu kalam ini mengajarkan seseorang bahwa Allah itu satu. Tiada Allah selain, tiada Tuhan selain Allah. Seperti itu. Mengajarkan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, tiada Tuhan yang lain selain Allah. Itu apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Itu jelas adanya. Itu dipikir secara logika Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Yang terakhir, ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari kesesatan. Karena dasar ilmu Al-Quran adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ilmu kalam ini mengajarkan tentang keimanan manusia, keimanan kita, menyelamatkan diri kita dari kesesatan. Karena apa? Karena ya ini, ilmu kalam sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itu ya. Jadi ilmu kalam ini ilmu yang membahas tentang keimanan kita, dipikir secara logika. Tidak hanya logika, tetapi secara Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Seperti itu pembahasan kali ini. Mungkin cukup
di sini saja. Dari pembahasan ilmu kalam sampai halaman 9, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan anak-anak. Kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas, silahkan. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan ya, sudah jelas. Alhamdulillah, pertemuan pertama kita selesaikan dengan baik, selesaikan dengan nyaman, dan kelihatannya semuanya kayak semangat-semangat gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja, kita lanjutkan minggu depan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita, dan bagi yang mendengarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan minggu depan ya.